Su Agung Prabowo. Beliau asli dari Pekalongan, kemudian sekarang bermukim di Purwokerto. Beliau adalah salah satu dari ikut serta mendirikan Stikin. Jadi pada tahun 2021 beliau ke rumah saya bersama dengan Pak Suharjono, Pak Teddy dan Bu Cici. Mereka adalah pelopor mendirikan Stikin, sekolah tinggi Konghucu Indonesia. Nah, mungkin yang saya katakan itu sepenuhnya waktu saya lakukan. Ya, boleh. Ya, kita kemudian salam Konghucu ya. Terima kasih ya Pak Wasuan memanggil saya juga sebetulnya kaget ketika Jin Sony ini telepon Asuk nanti tanggal 5 hadir di Paraan ya. Loh, ada apa ini dipanggil Suan ya, sudah tidak apa-apa ya. Terima kasih sekali. Memang kita harus mengakui kalau di kelenteng ini, di ini pasti umurnya kalau nggak lebih tua dari saya paling sedikit ya, tapi itu memang kenyataan seperti itu. Jadi saya tadi sore itu juga mendengar dari masukan bahwa mulai mengadakan regenerasi itu adalah hal yang paling mengembirakan. Kenapa demikian? Karena mungkin saya cerita sedikit ya. Cerita langsung pasti kenal nih Agung Prabowo ini. Saya Pekalongan, dari keluarga yang ngomong Konghucu ya enggak. Karena di rumah saya ya juga sembahyang Makwan ini. Ya itu saya kira mungkin lebih dikatakan keluarganya tradisional ya, karena papa saya maksudnya nggak pernah ke Lintang, paling belum perginya ke Kelenteng itu ya, tapi formalitas ke Lintang itu belum pernah lihat gitu loh. Cuma papa saya ini perutnya sama Mao Zedong masih jelas ya. Itu repot gitu ya, dari seperti itu. Jadi kalau saya lihat itu ya buku Sesu, Tao Te Ching, apa itu ada. Cuma kalau pagi itu papa saya mesti beritanya si dua pagi itu. Seperti itulah. Jadi maka itu membekas kepada saya sehingga apa ya, saya untuk meninggalkan masa budaya Tionghoa ini sangat susah lah ya. Itu mengembirakan. Memang umur 15 saya malah di Kelenteng itu belajarnya Tao Yingsu waktu itu. Wah, kesebar Kelenteng, belajar melu seperti itu, ikutlah di Kelenteng kaki. Tapi sekolahnya itu akhirnya di SMP masuknya budanya Buddha Theravada. Kalau sekolah ajarannya tiap minggu di Kelenteng seperti itu. Jadi sangat variatif ya, sangat variatif. Waktu itu saya masih ceritanya menganut Buddha, Konghucu, Tao. Jadi agak ini ya. Jadi tapi saya masih 15 sampai ke usia 18 tahun itu saya di Tao ya. Tapi 18 sampai 29 itu di Buddha Jepang. Ini saya merantau kemana-mana di Buddha Jepang, NSI ya waktu itu. Jiren Shoshu. Wah, ini
pergi ke sana mengikut, iya ke lapangan ya turun berarti ke desa-desa, tapi mudah sekarang ya. Habis itu saya menikah ke Jakarta, ganti ke tantranya Biasa kok Fusun ya. Jadi apa ya bisa? Jadi seperti itu. Habis itu saya aktif di Pekalongan, tapi aktifnya di Kelenteng Comal, kan aneh di Jaluk naik motor ya itu. Lah dari situ kalau nggak salah tahun 2007 saya ini malam di Sianti tahu Bambang itu ikut matrisia pertama sama Pak David Nozuan itu kan jadi pertama. Saya ini merantau kemana-mana, jadi kalau dengan temannya Nozuan, Pak David itu nggak ada masalah maksudnya ya. Maka saya sebelumnya ke Konghucu ini ke matrisia dulu. Kalau saya masanya karena tahun itu tertarik sama izin ya, salah satu kitab. Jadi di situ saya ingin mendalami itulah. Hanya saya masuk ke Makin ini, Makin dari Kauseng sampai Bunsu, habis itu Haksunya ke Paragin. Ya, jadi saya ini loncat-loncat ya, tapi karena ya ada perbedaan lah, banyak perbedaan yang mungkin kita harus mandiri ya itu dengan teman-teman seperti itu. Sampai sekarang saya masih aktif. Nah tadi diceritakan, yaitu saya termasuk salah satu yang ikut mendirikan sekolah tinggi dan juga ikut kuliah. Dan susah. Lah ini masa nggak ada yang ikut kuliah katanya? Akhirnya anak saya ikut semua. Wes bapak kalau anak loro ikut jadi mahasiswa. Wes kelas atau ini kalau Tojin Songi. Nah disitulah sebetulnya jadi latar ini orang Konghucu ya. Akhirnya setelah saya itu mempelajari bahwa akhirnya kita itu memahami lah antara Nabi Konghucu dengan Nabi Lucu itu ya satu garis ya, di mana karena beliau berdua itu menerima warisan dari dinasti Zhou. Nah kitabnya pasti hanya I Ching satu-satunya yang dipahami itu I Ching. Jadi I Ching ini menjadi hal yang sangat penting bagi kebudayaan Tionghoa. Semua ilmu berasal dari I Ching. Ya, jadi seperti itu. Dan dari Profesor Liu Chujun dari Taiwan itu dia mengatakan Nabi Lao Tzu itu menguraikan 14 kuat heksagram untuk menjadi Tao Te Ching. Itu karyanya Tao Te Ching itu 14 kuat. Sedangkan karya Nabi Konghucu itu namanya Ijuan 10 sayap yang menerangkan bagaimana I Ching itu dari yang hanya digunakan untuk apa ya? Jadi ceritanya begini, I Ching ini dulu setiap kaisar untuk mendapatkan petunjuk untuk melakukan semua kegiatan pemerintahannya, selalu beliau ini, raja ini selalu konsultasi. Konsultasinya ada dua, menggunakan batok, kura-kura yang dibakar, mesti ada pakarnya ya. Yang satunya menggunakan 50 batang gero untuk memprediksi. Nah itu intinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat berarti semua peristiwa besar maupun kecil, mereka para Tianzi ini ya, penguasa kerajaan Tiongkok ini kuno ini selalu berkonsultasi untuk menerima
petuah petunjuk dari Tikong ya, kita lihat itu mereka melalui tanpa kegiatan ini ya, mereka itu tidak bisa melakukan hal-hal yang besar sebetulnya. Jadi Jing ini sebenarnya sangat berpengaruh sekali. Saya kira itu latar belakang itu sekian. Jadi malam hari ini juga mungkin saya akan sedikit ya untuk menguraikan mengenai festival Chunjie ini ya. Ya, jadi kalau menurut Ru, ini kita menurut Ru, itu dimulai perayaan itu Li Chun. Jadi tanggal 1 bulan 1 sebetulnya aslinya itu 4 atau 5 Februari. Ketika peristiwa Li Chun ini sampai sekarang masih ada kegiatan tersebut di Chongguo tapi ya yang mengenai ini banyak dilakukan oleh royal family dan para pejabat terutama kaisar. Jadi kalau kita melihat tata ibadah dari kaum Rujiao itu lebih menyangkut ke arah royal family, dari raja, perdana menteri, ya menteri-menteri berikutnya itu semua. Ya, jadi di situ 3 hari sebelum masuk satu namanya bulan 1 ya. Namanya biasanya itu namanya kalau di itu pakainya yin ya, pakai macan biasanya. Bulan 1 itu pasti yin, tinggal nanti tienkannya patang langitnya apa, tapi masuknya ke macan. 3 hari ini kaisar ini akan namanya Cai Jie, berpantang dan berpuasa. 3 hari sebelumnya mereka seperti sudah mempersiapkan semua, baru masuk ke tanggal 1-nya itu ya, Li Chun itu. Mungkin saya, jadi kalau kita katakan jadi perayaan keagamaan ya, ritual-ritual yang dilakukan oleh para petinggi dan kaisar ini yang tercatat di Liji itu sebetulnya di situ ada bab keempat itu Yeling namanya. Yeling itu amanat bulanan. Ya, amanat bulanan itu sebenarnya dia mencatat 12 bulan. Dari 12 bulan ya, dari bulan pertama ya, dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, terus bulan keempat masuk ke musim panas ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu nanti masuk ke musim gugur ya, 10, 11, 12 masih ke musim dingin. Nah itu mereka ada catatannya. Catatan ini pun mulai masuk ke kitab Liji mulai dinasti Han. Pertama yang menulis 12 catatan, 12 bulan catatan itu adalah Li Puwei. Tahu Li Puwei? Li Puwei ini adalah pedagang yang masuk membawa Jin Sewang, nantinya Jin Sewang ya. Jadi Ying Chen kecil itu sama papanya ditolong sama Li Puwei dibawa kembali ke negara Jin ini ya, ini Li Puwei. Nantinya jadi perdana menteri ya. Nah beliau ini berjasa sekali mengumpulkan karya zaman Chunqiu Zhangguo nantinya. Wah itu para ahli-ahli di situ ada Chuangzi, ada Mengzi, ya, ada Lao Tzu, semua yang maksudnya karya-karya mereka itu dihimpun dan beliau menulis salah satunya Li Se Chunqiu. Chunqiu yang ditulis oleh Li Puwei ini. Nah di situ ada 12 bulan dan itu menceritakan bahwa seorang kaisar harus mengikuti jalannya Tian Tao.
jalan sucinya Tuhan, mengikuti jalan sucinya bumi Tito, dan memberikan manfaat yang besar, ya, kesejahteraan kepada rakyat. Dan sejak itu sebetulnya rakyat ini sudah, walaupun ada berapa golongan ya, tapi sejak Nabi Kungse, Lao Tse dan lain sebagainya dengan turunannya itu, beliau mulai bahwa fokus rakyat adalah yang utama. Jadi seorang kaisar pemimpin itu adalah ayah bundanya rakyat. Rakyat itu yang utama. Jadi kalau kita lihat demokrasi sebetulnya zaman itu belum turun-temurun, itu sudah ada di leluhur kita. Ya. Jadi kalau kita lihat ya dari namanya Mengcun ya, itu musim semi bulan pertama. Ini pakai perbintangan, tapi ya saya nggak usah ini ya. Tapi intinya bahwa ritual yang dilakukan itu menuruti astronomi Tiongkok kuno dengan rasi-rasi bintang-bintangnya. Maka Rut maupun Tao itu selalu pakai patokannya Peto Sing Bintang Utara. Jadi mau Taois mau upacara apa ya dia pas pakai bintang utara, Peto Sing. Rut pun sama. Jadi intinya ini sebenarnya sama. Jadi kita yang memperdebatkan orang-orang yang berikutnya, ya ini yang ini. Tapi sebetulnya itu sangat satu sumber. Ya. Intinya sebetulnya kalau dikatakan ya, kalau mungkin bisa saya kutip sebentar ya. Pada bulan ini, arti bulan Chun itu bulan musim semi itu, hawa langit turun dan hawa bumi naik. Langit dan bumi harmonis dalam kebersamaan. Rumput dan pohon-pohon bergerak tumbuh. Pada bulan ini, pada hari pertama, Tianze melakukan doa kepada Santi, ya, Tuhan yang Maha Tinggi Maha Kuasa, untuk dikaruniai tahun yang berlimpah. Jadi intinya itu kita ini ya kita melakukan upacara dari Xinjia sampai nanti Cap Gomeh, tujuannya supaya kita ini mencapai karunia atau mendapatkan karunia dari Tien, dari Dikong sebetulnya. Maka awal ini adalah sangat penting ya. Jadi di situ terus yang ketiga, jangan mengubah jalan suci Tien Tuhan. Raja itu nggak boleh. Semuanya ya dari raja sampai rakyat sebetulnya nggak boleh. Ya. Jangan mengabaikan hukum bumi juga. Jangan mengacaukan aturan manusia. Karena bagaimanapun juga kita ini kenalnya sancai Tien Ti Ren. Langit, bumi sama manusia. Lah itu maka inilah yang hal yang penting, bagaimana kita harus selaras. Maka Mengce di dalam kitab Mengce-nya mengatakan kalau yang mengikuti jalan Tuhan Tien Tao yang ketuhanan itu akan selalu berada, sedangkan yang melanggar itu akan binasa. Jadi Sun Tien Al Chun Ni Tien Al Wang. Nah itu, jadi intinya kita saat kalau kita biasa masuk ke Xinjia pasti bersih-bersih ya, bersih-bersih rumah, bersih-bersih ini ya. Kalau di Kelenteng masih mulai 24 ya, Kongco pada naik ya, itu naik Santien. Kalau di riwayat Ru itu kan sebetulnya mengacu kepada malaikat tapur atau Kongco tapur ya, Cao Kunkong itu yang naik itu ya, tapi itu naik. Akan tetapi dengan perkembangan kebudayaan sebetulnya ada juga yang dikatakan tanggal 25 itu I Huang Santi turun ke dunia. Ini sudah ada dua, yang satu seperti yang Cao Kunkong yang naik,
Tapi tanggal 24, 25-nya itu Iwang Sangti itu turun ke bumi untuk melihat sama, ya, untuk melihat ini orang memberikan kebaikan. Terus ini ya, jadi kalau di awal itu kegiatan tanggal 1 ya, Semiet ini tanggal 1 ini ya, ini adalah kalau digunakan menganut dari ruh berarti raja ya. Nah, ini raja tanggal 1 dia mulai upacara, 3 hari sebelumnya dia melakukan puasa ya, puasa dan berpantang. Setelah itu dia melakukan upacara untuk meraih kebahagiaan karunia di negara dia ya, di tanahnya. Maka selalu kita mengenal namanya Guotai Min'an. Nah, itu negaranya harus makmur, rakyatnya harus bisa. Maka Nabi Hud mengatakan kalau orangnya lapar itu dididik tidak bisa. Tapi kalau perutnya kenyang, ya itu kalau dididik mulai bisa ya. Jadi kita ini ya seperti itu ya, meningkatkan. Nah, kembali kepada malam hari ini atau kita sembahyang Intikok itu royal family ya, kerajaan dari yang ada di Luci. Sekarang mesti teman-teman apa Toju dan Toyu akan bertanya lah, kita ini yang melakukan ini apa ya, sembahyang Intikok ini. Nah, itu sebetulnya ada ya, itu kalau di literatur itu adalah kelahiran, memperingati yang kelahiran dari Iwang Sangti ya, atau kita katakan Tuhan ya, Tuhan juga dia yang menguasa 3 sanjik ya, 3 ini. Kalau kita lihat film-filmnya pasti ya ada kaum dewa, ada manusia, ada orang-orang yang di bawah itu ya, ada siluman, ada apa ini ya, sanjik ya, berkuasa di langit ke-9. Dan itu pun adalah sebetulnya kita sembahyang Intikok itu merayakan kelahiran dari yang mulia ya, Kongco Iwang Sangti. Ini kalau di Tokuan itu ya, di seluruh Tokuan baik Taiwan itu upacara ini ya. Nah, upacara mereka macam Niencing ya. Akan tetapi riwayat Iwang Sangti ini murninya seperti yang mungkin kelenteng ada ya musuhannya, yang apa, Tian Kong Jing apa ya, yang mengatakan cerita Iwang Sangti itu. Kok zaman dulu ada kok ya. Nah itu. Tapi tahun berapa, di zaman apa? Di zaman dinasti Tang sama Song, riwayat itu baru muncul. Dan itu berarti kita itu memperingati tanggal 9 bulan 1 jamnya U. Berarti jam 11 sampai jam 1 siang itu lahir, kelahiran dari Iwang Sangti. Iwang Sangti itu memang lahir ke dunia, habis itu diangkat menjadi penguasa di sana. Nah, jadi kita malam ini sebetulnya akan merayakan itu. Nah, kalau yang menurut tradisi itu di Tionghoa yang rakyat-rakyat itu dia pagi hari sudah mulai persiapan seperti itu. Harinya besok pagi. Nanti jam siangnya dia upacara. Sembahyangnya kalau itu ada 6 buah, terus ada 6 J itu apa ya? Itu ada macam-macam itu. Ya itu acara untuk riwayat di rakyat seperti itu. Jadi ada yang rakyat itu dimulai oleh kelompok para Tosu. Ya, jadi ini jadi kebudayaan Tionghoa yang kita kenal yang menjadi tradisi itu nanti kalau kita pelajari itu kita akan mengerti. Literaturnya sekarang banyak. Ya literatur sekarang banyak. Artinya kalau kita ingin mempelajari tradisi-tradisi di kerakyatan itu kita
memiliki literatur itu. Nah, tinggal kita ini yang menggalinya, mempelajari agar kita mengerti ya bahwa tradisi-tradisi ini asalnya dari mana. Ya, jadi sebetulnya Indikong itu memperingati hari lahir pakai ini. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Tajin dan Toyo yang terkasih, sebetulnya yang penting bagi selain kita bersih-bersih rumah, mempersiapkan diri yang baik, kita nanti sembahyang kepada leluhur, terus pergi ke kelenteng sembahyang, terus peci antar saudara, peci antar sahabat dan lain sebagainya. Yang lebih penting di awal ya, karena mulai tahun baru itu menjadi awal pertama kita ingin melakukan sebuah perubahan, perbaikan. Ya, kalau kita tidak melakukan perbaikan di awal tahun, nah kita ini menurut ibadah ya, kita akan mengalami ya bisa tidak terjadi apa yang kita harapkan. Oleh karena itu di dalam kitab Tasyih ajaran Masna dikatakan perbaruilah diri kita itu setiap hari. Itu diberi teladan oleh Iyao ya. Jadi dia punya nampan untuk cuci muka kalau dulu ya, mungkin nggak mandi, baru mandi pakai cuci muka pagi itu. Dia cuci muka itu di situ. Tulisannya itu tulis ya, perbaruilah dirimu setiap hari. Setiap hari kita harus memperbarui diri. Dan kita memang harus mencapai kepenuhan hidup sebetulnya. Ya, jadi teman saya ini mengatakan kita itu tidak apa-apa lahir dari keluarga yang tidak mampu, miskin, tidak sekolah namanya, tidak apa-apa. Akan tetapi yang paling menakutkan ya, yang paling membuat kita sedih ketika kita meninggal dalam keadaan miskin. Ya, jadi itu pelajaran ya bagus sekali filsafatnya, filosofinya. Kita nggak peduli kita lahir di mana, kita nggak bisa milih kok kita mau lahir di mana. Kalau saya suruh milih, saya senang lah dicoba yang sekarang. Tapi kalau milih tahun 62 ya saya milih di sini yang masih ada. Itu kan pilihan, tapi kita nggak bisa, gitu loh. Jadi kita ini nggak apa-apa, kita lahir di manapun nggak masalah. Yang penting kita perbarui diri kita setiap hari. Kita harus membina diri kita, baik fisik maupun psikis ya, jiwa kita. Ya, sehingga kita ini bisa hidup lebih penuh. Ya, sebetulnya kalau kita mungkin bertanya ya, kadang-kadang banyak teman-teman sebelah kita ini menanyakan kelenteng, Mamuju, tidak ada pencapaian ya. Orang masuk surga, tidak ada neraka katanya. Dan kita nggak ngurusin itu ya, kita nggak ngurusin itu. Akan tetapi apakah ada kalau kita melakukan, ya kita beriman, kita mau membina diri, apakah ada? Ya 3. Kalau 3 ajaran kita ini Sanjio ini apakah ada? Kira-kira ada nggak ya? Taujin dan Toyo ada nggak? Nggak tahu ya. Nah ini kalau dari Fujiao agama Buddha, ya Xiu Tao-nya itu Zhenfo, betul ya? Untuk menjadi Buddha, untuk mencapai kebudaan, betul ya? Jadi itu ada, kalau mencapai kebudaan itu surganya sudah
nggak surga yang seperti yang diharapkan, seperti yang seperti dibayangkan. Ini dia mencapai kesadaran. Sedangkan kalau di Taois, Xiu Tao Zhen Xian, pernah dengar ya, Pak Xian dewa. Kita sebutkan dewa, sebetulnya itu ya manusia-manusia yang istimewa lah yang mencapai. Zhen Xian, Pak Xian ya, dari Ti Kuai Nan, ya Han Zhong Li ya, Lu Tong Pin, itu Pak Xian. Jadi kita ini Zhen Xian kalau mereka berlatih. Lah dari kaum Ru itu apa? Xiu Tao Zhen Shen, Shen Ming de Shen itu Ru. Itu ada di kitabnya. Jadi kalau Xiu Tao Zhen Shen itu maksudnya mereka belajarnya itu Ru menjadi Shen Ming, karena Shen Ming ini yang menyebutkan dari kaum Ru 7.000 tahun yang lalu. Ya, jadi 7.000 tahun yang lalu Shen. Kita Shen Ming ya, Shen Ming. Kalau Taois ya Zhen Xian. Kalau Buddha Zhen Fu. Jadi kita ini punya tujuan, punya tempat pencapaian. Jadi kita kalau mempunyai saya seperti itu sama teman-teman sebelah ya sudah nggak goyah ya. Karena kita tahu yang kita pelajari, terutamanya apa? Membina diri yang baik di dalam kebajikan. Awalnya harus menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu apa? Orang yang memiliki keinginan yang wajar, hatinya lurus, pikirannya bersih. Itu sudah pertama seperti itu. Setelah itu teman kita Cipta Bayi mengembangkan Ren Ili Ce. Ada 4 yang harus kita kembangkan kebajikannya. Pertama, Ren cinta kasih kepada sesama. Mencintai diri sendiri juga harus mencintai orang lain. Lah orang lain ini jangan dianggap istri itu orang lain, anak itu orang lain. Betul ya? Kan beda dengan kita. Nah, maka tulisannya Ren itu 2 orang. Artinya kita lebih fokus kepada manusia. Maka di situ ajarannya. Untuk itu kita harus mengembangkan kebenaran. Jadi kalau kita cinta kasih orang ngerti kebenaran, kita kurang. Harus ada. Untuk bisa tahu kebenaran ya kita tentunya belajar ya, memperluas pengetahuan, banyak meneliti, analisa hal-hal yang penting. Ya. Nah itu syaratnya. Hatinya lurus, pikirannya bersih, tidak artinya bukan berarti tidak boleh ya, artinya bukan. Yang penting kita tidak melukai orang lain, tidak merusak kehidupan. Kita meluaskan pengetahuan dan menganalisa setiap masalah. Kalau kita tahu ujung dan pangkal, awal dan sebab akibat, kita tahu sebetulnya masalahnya seperti ini. Penyelesaiannya, solusinya akan bisa kita pikirkan. Tapi kalau kita sebab dan akibatnya nggak tahu, awal dan akhirnya kita nggak pikir, kita tidak akan mengerti solusi. Jadi itu yang penting, seperti kita harus mengembangkan cinta kasih kepada sesama. Maka yang namanya cinta kasih kepada diri sendiri itu tidak boleh melukai tubuh yang diberikan oleh orang tua. Itu Guru Mangce mengatakan seperti itu. Habis itu mengembangkan ya tata kesusilaan, seremonial, termasuk ritual-ritual kita ya, ibadah kita. Tapi tata kesusilaan, sopan santun itu utama. Jadi kita hidup karena ini adalah keteraturan, tidak chaos, tidak kacau, keteraturan. Jadi kita ngerti mau makan, ada aturannya makan. Yang orang Perancis itu kalau makan pakai sendok garpunya, pakai pisau ini aturannya jelimet. Ya kalau kita mau belajar ya, itu
berpublic speaking, mereka mempelajari bagaimana cara berbicara dan berkomunikasi. Kalau kita namanya anak kita namanya ada yang cakep, tinggi, bagus ya, kayak Sony namanya mau jadi peragawan, itu pun ditata, jalannya ditata, apanya ditata, ngomongnya ditata, itu semua. Cara kita bisnis, cara kita berhubungan dengan orang lain pun itu adalah memiliki keteraturan, kesopanan. Ya, jadi agak beda. Saya melihat di podcast itu di Congo sana, polisi itu melarang ya, memperingatkan seorang laki-laki yang berpakaian perempuan. Aneh. Ada di Congo itu polisinya. Kemarin tadi saya lihat mau ke sini itu ada lagi melatih kewaspadaan para warga. Apanya? HP-nya dicopetin sama polisi satu-satu. Kenapa? Nah itu loh. Kalau nggak ada ya, kalau yang di sini ya mungkin beda lah perkara ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Dan ajaran Nabi Kumse tidak keluar dari dunia ini. Ya, beliau mengatakan Cuinse Aincai. Seorang Cuinse itu menyukai, mencintai harta. Karena dengan harta kita banyak bisa berbuat untuk kebajikan. Maka bukan anti, harus sukses. Ya. Maka kalau teman-teman kita atau Cinta Toyo ini, saya biasa teman-teman karena kalau di kelas saya akan ngajar kelas online itu pakainya teman-teman ya, kadang-kadang seperti itu. Sudah berapa tahun ya Sob? 5 tahun kalau ngajar itu teman-teman ngajar. Apa yang naik khotbah saya udah agak berhenti lama loh. Ceramah ini baru kali ini saya ceramah kembali setelah saya ini tidak banyak keliling, dulunya saya keliling. Ya banyak keliling seperti itu keliling. Ya, jadi ini permulaan ya Mas Yuan. So, nanti bisa pergi kemana-mana ini ya, jadi ya. Ya jadi seperti itu. Jadi kita ini tidak meninggalkan dunia, tapi justru mengatur kehidupan kita, mengatur dunia. Maka orang-orang Konghucu ini memiliki pemikiran bagaimana kita itu harus yusen, membina diri. Kita itu harus jijak, harus mengatur keluarga, rumah tangganya dengan baik. Kalau itu dua bisa, baru masuk ke masyarakat, bisa menjadi pejabat. Ru ini penuh pejabat ya, penuh jadi orang yang pemerintah baru, Bingtianxia, bisa mencapai perdamaian dunia. Jadi kaum Ru ini, orang Ru ini seperti itu. Ya, jadi syarat ajarannya itu baik di Ichuan, di Lunyi, ya di Taxie, itu syarat untuk bagaimana kita itu membina diri dengan baik, mencapai ya apa tujuan sasaran kita hidup. Maka kita tiap masuk awal tahun kita selalu introspeksi, menyusun dirinya kita ini ya, rencana-rencana apa yang mau dikerjakan. Nah itulah yang sebetulnya membuat hidup kita ini dinamis. Tapi kalau kita awal tahun kita tidak menyusun perencanaan kita kerja, mau dengan suami, mau dengan istri, mau dengan anak, mau dengan teman, mau untuk bisnis, untuk pekerjaan, semua diatur dengan baik. Ya, jadi kalau kita ini mengatur seperti itu dengan baik, motivator nggak laku ya semua. Karena motivator itu laku karena kita nggak pernah membina diri, mengembangkan diri, transformasi dari diri kita.
Maka muncullah kerjanya motivator, mendorong supaya kita mencapai perkembangan dan perubahan untuk hidup. Ya, jadi itu yang penting di awal tahun ini. Masing-masing nanti kita mau beribadah nanti malam, bisa kita nanti malam siapkan, tulis ya, tulis apa yang kita inginkan, apa yang kita perlu rubah. Kalau enggak, kita kan enggak punya motivasi. Nah itulah, maka kalau kita tulis, tiap pagi kita lihat, saya harus berubah tiap hari. Kacanya, depannya ini boleh pakai ini atau diganti sekarang kaca kaki, pengilon di wastafel. Tulis, plek, tempelkan apa yang kita ya, malam ini kita tuju, kita inginkan. Kita lihat terus, dan itu akan memberi motivasi kepada kita. Nah itu kita kalau nggak seperti itu, nggak bisa motivasi. Kita hidupnya mengikuti zona nyaman, mengikuti itu aja. Kita hanya mau keluar dunia yang enak ini nggak berani, nggak bisa melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kerjaan-kerjaan yang lebih berarti. Ya, jadi mungkin ini untuk sesi yang pertama. Kalau mungkin ada tanya jawab atau mungkin ada yang mau memberikan respon, silakan. Kita kan bincang-bincang ya, masukan ya. Di situ kan bilang ada semacam jasa gitu ya. Jadi di situ bilang ada semacam jasa itu puasa atau pantang atau cek-cek Seperti itu. yang tepat itu berapa hari sebelum Hijjah? Itu kalau yang ditulis literatur ya, itu 3 hari. 3 hari berarti misalnya ada sunset itu dari Seji gitu. Terus Licon lagi Licon itu sebetulnya gini. Jadi penanggalan yang kita pakai Licon itu pasti masuknya pergantian tahun. Pergantian tahun itu masuknya di Licon. Nah Licon itu biasanya kemarin tanggal 4, kalau kita nanti lihat tanggalan dia berubah semua. Tahunnya berubah, bulannya sudah berubah. Nah di situ Licon itu biasanya 4 Februari kalau ini. Lalu kalau Licon itu kegiatan yang lebih tepat itu apa bagi rumah tangga biasa gitu? Rumah tangga biasa yang kita kan pasti akan melakukan kegiatan yang menjadi tradisi kita ya. Umpamanya malamnya mau ke orang tua setelah Licon ya itu? Iya itu di Licon sebetulnya. Kalau kaisar di situ ya dia melakukan ibadah di situ ya pakai anggurnya apa sembayangnya itu persembahannya biasanya diberikan, dibagi-bagi ke para pejabatnya di bawahnya. Lalu kalau jusi itu kalau ada sacat kan ada sacatnya gitu ya, jusi. Kalau tanggal 29 jusinya di tanggal 29. Iya. Karena memang ada besar sama kecil. Berarti sioye sama taye. Kalau taye berarti 30, kalau sioye 29. Itu cuma perubahan toh. Iya. Perubahan. Tahun-tahun itu ada lebaran katanya jusi itu adanya cuma berapa tahun, terus selanjutnya nggak ada gitu segala. Saya lihat tetap aja ada. Ya ada. Ya karena ketika bulannya nanti 29, nanti tanggal bulan 12-nya 29 ya ini yang jikau Mei. Kalau Sacan Mei ya kita ngikutin sama, tetap mau Mei itu kan tetap mau masuk ke Licon kan. Cuma ya kalau penanggalan yang kita ikuti memang agak beda ya, jadi beda.
Kita kan tanggal 29 ya. Ya. Padahal itu kan belum. Licon yang sebenarnya kan tanggal 4 Februari kemarin. Nah ini kalau yang punya anak lahirnya yang tanggal 29 sampai tanggal 3 itu dipakseknya, penjinya itu tahunnya tahun yang lalu, bukan tahun naga, bukan tahun ini, tahun bulan. Hari ini pun kalau harus ada hari ini itu nanti ada perubahannya jam berapa baru berubah. Nah itu ruwetnya pensi itu gitu. Ya jadi kita kadang-kadang seperti itu loh. Kamu kok lahirnya seperti ini kok ternyata siumnya kan masih yang lalu. Iya. Itu. Bagaimana ini nyimpang sedikit ya. Bagaimana dengan Ronye? Ini ya loan ya. Jadi loan itu kalau nggak salah loh 2,5 tahun sekali itu pasti ada. Dan itu sebetulnya loan itu ditambahkan karena adanya pengurangan. Jadi ketika dia hitung semua kalendernya itu kurang genep, ya maka ditambahkan loan. Dan itu biasanya kalau nggak salah tanggal 3, bulan 3, bulan 6 itu biasanya. Itu tambahan aja. Jadi untuk supaya aslinya itu ya tetap licon itu ya itu terus gitu loh. Lalu kalau kan Ronye itu pindah-pindah ya. Di bulan apa? Bagaimana kita menyikapi kalau Ronye-nya itu jatuh di bulan 12? 12 ya, berarti 12 ada 2 bulan. Ya, ya. Ya kita biasanya mengikuti sih, memang kalau loan itu memang digunakan nanti kita lijonnya ya tetap di situ. Tetap di yang pertama atau tetap yang ini ya, jadi tambahan yang kedua, yang kedua itu tujuannya agar supaya ada kekurangan itu ditambah di situ. Berarti lijonnya 2 kali ya? Sebenarnya mestinya 1 kali loh. Iya loh. Cuma itu kan ada tahu berapa hari itu yang harus dimasukkan. Itu pun kalau nggak salah 2,5 tahun apa 5 tahun sekali. Itu. Tapi kalau di Masehi kan ada tahun kabisat itu. 29 sama 28. Itu mungkin buat patokan bisa loh. Karena kalau yang 28 itu nanti cengbengnya tanggal berapa? Ya. Kalau yang itu tanggal 4 apa-apa, kalau yang 29 tanggal 5. Itu ada keterkaitan. Jadi kalender kita yang kita pakai itu sebetulnya luni solar. Bulan dan matahari jadi sama. Maka dia harus melakukan penambahan ketika mengikuti bulan itu kurang. Seperti itu sih. Tapi saya belum sampai ahli kalender ya, belum sampai. Karena untuk untuk menguasai ilmu Tionghoa ini salah satunya Tianwen sama Lifa, salah satunya. Kalau nggak punya itu kita nggak ngerti loh aslinya. Berarti kalau bulan 12-nya 2 kali itu tetap aja kita mengikuti. Jadi kita nanti ambil ini tungsunya, wanenti-nya kita lihat. Ya. Wanenti kalau yang kanse, yang luni solar, matahari biasanya ini. Cuma tahun berapa juga ada masalah. Jadi memang kalender ini memang harus ada penyesuaian. Jadi ikuti. Aja ditanyain kan, ini lause ini kok ada, sudah kamu ngikutin aja. Itu urusannya yang bikin kalender. Waduh lah, kita suruh utak-utik gitu kan pusing ya. Itu ikutin aja sudahlah gitu. Tahun kemarin kan ada heboh-heboh itu. Itu memang. Enggak, katanya lijonnya 2 kali segala kan. Aduh. Katanya ya enggak ada lah. Cusinya itu 4 tahun enggak ada gitu segala. Macam-macam. Jadi tapi kalau secara
standar kalender ya kita ngikutin aja. Iya. Boleh lainnya. Tapi kalau tidak pas, tidak apa, jangan khawatir ya, karena saya tidak bisa memberi jawaban semua masalah ya. Jadi ya kadang-kadang bisa pas, bisa enggak. Tapi setidaknya itu sudah teruraikan karena kita dalam kebingungan. Iya, iya. Bincang-bincang santai nggak apa-apa. Saya ya bukan harus seperti Mbak Google atau ChatGPT. Bisa baca, saya bisa respon semua, nggak bisa terbatas. Tapi nggak apa-apa, kita tanya biasa. Tanya, Ya. Iwang Tati itu ada sejarah orang aslinya. Iwang Tati ada sejarah orang aslinya. Oh iya. Ini jadi saya jawabnya berdasarkan mengenai cerita ya, termasuk film ya, termasuk film. Jadi Iwang Tati itu memang turun ke dunia ini ya. Besok akan ulang tahunnya. Kalau nggak salah, tahunnya pun itu kalau nggak salah Renung Sio Buddha. Ada loh tulisannya itu. Cuma lah tentunya kita ini ya artinya kita harus melihat ya, karena Iwang Tati sudah ada, tapi riwayatnya muncul belakangan. Ya, ditulis di zaman dinasti Tang, Atang sama Song. Itu cerita mengenai Iwang Tati, bahkan ada cingnya ya segala. Tapi itu secara kalau lihat literaturnya ada tanggal tahun kelahirannya dan ada jam. Ya ini kalau soal mengenai orang yang ada muncul seperti itu ya, mestinya kita mesti berusaha untuk mencari ya literatur. Kalau di film-filmnya memang ada seperti itu, ya, kenyataan seperti itu ada. Cuma, nah memang termasuk benar-benar ada. Kalau benar-benar ada di Tionghoa itu ada arkeologisnya. Jadi tokoh-tokoh yang ada itu mesti harus ada arkeologisnya. Nah, cuma ini kalau yang seperti ya, yang artinya cerita-cerita mengenai kedewaan ya, yang berasal dari biasanya yang taoisnya. Jadi ini mestinya tanya kepada yang tokoh-tokoh taois. Jadi saya melihat kan dalam literatur memang ada harinya, ada tahunnya, bukan hari tahunnya, terus jam kelahirannya seperti itu. Jadi ya itu memang perlu ya, perlu untuk kita pelajari. Tapi memang masih harus ini ketemu apa ya? Ardian ya. Ardian Cang itu. Ardian Cang itu juga bisa itu. Ya pakar. Dia bisa ngerti lah. Cuma ya memang sama seperti sahabat contoh ya. Analogi yang sama ketika saya ditanyai ngajar di mahasiswa Stikin, dimintain tolong untuk ngajar icingnya. Saya tanya, rumusnya itu tahun, bulan, sama tanggal, baru jam. Dia tanya, kenapa kok jamnya nggak dimajuin ya saya? Lah ini mau kaidahnya seperti itu. Yang bikin memang teorinya, langkah pertamanya tahun, bulan, tanggal, baru masuk ke jam. Sama seperti ini. Jadi kadang-kadang terus tak ditanya ini mengenai cabang langit, cabang bumi, cabang langit, cabang bumi ini bisanya ketemu ini ya saya nggak bisa jawab.
Ya artinya bukan ranahnya saya untuk mencari seperti itu, karena itu memang dari kuno. Jadi menurut literatur tahunnya ada, tanggal jam kelahirannya jam U ya, berarti jam 11 sampai jam 1 siang. Cuma nek sosok itu betul lahir ini wis di luar kemampuan saya. Ya. Tapi kalau namanya Nabi Kungce memang ngono ya, karena makannya ada. Ya. Tapi kalau tanya Nabi Lotse makannya orang lagi, kita nggak bisa. Jadi pertanyaan seperti itu. Kadang tokoh-tokoh suci kan. Kalau Buddha masih bisa karena punya relik ya, punya relik dipakai waktu dia diperlakukan, dikremasi, keluar reliknya yang dipakai itu bisa. Tapi kalau danya Kaisang Locin, Lao-tse itu dia pergi ke barat hilang, nah itu nggak tahu kuburannya kemana. Nah kalau tanya sosok seseorang itu lahir ada tokoh-tokoh besar, ya harus ada kuburannya. Soekarno di Blitar tadi ya. Kongco Tandik Syu ada di sana ya. Tapi kalau yang ini kita nggak ngerti, saya nggak berani. Kongco Tandik Syu kan kabarnya dimakamkan di Malaysia, tapi kan nggak ada. Iya makanya itu. Lah ini cerita Tandik Syu Kongco ini. Jadi ahli cencilnya Pekalongan itu pernah ke Congwo sana. Ternyata dia bercerita bahwa yang dia temoni, yang dia ditemukan, dia bertemu itu muridnya Kongco Tandik Syu. Lah kan bingung kita. Dia nggak mati ternyata, dia pergi ke sana lah. Coba. Percaya atau tidak? Ya susah kita ngomong. Ya susah. Saya kira seperti itu ya, kok. Bukannya apa ya dimaksud coki? Oh itu sembahyang untuk kita orang tua meninggal ya harinya ya, betul ya? Pas harinya kita harus catat itu. Jadi kita coki itu ya memang untuk mencatat hari wafatnya orang tua kita, ayah atau ibu. Itu coki. Jadi kalau kita nggak tahu ya nggak bisa. Terus gimana nantinya? Paling bisa ngikutannya ya sembahyang di mana ya, kalau di Cengbeng ya ikut ke Cengbeng kalau namanya ya. Kalau yang dibakar, diperlakukan, kremasi ya ikut di laut. Tapi itu kalau yang namanya coki nggak bisa, nggak tahu. Kalau coki itu yang sebenarnya kalau pakainya tuh pakai tanggalan Cina atau tanggalan Sri. Itu kan sebetulnya gini ya. Jadi kita ini apa ya, nanti kalau diubah dari Masehi ke ini, ke Yinli itu pasti beda. Pasti beda. Tapi kalau pakai Masehi ya tetap terus sama seperti ulang tahun kita. Tapi kalau ulang tahun kita saat ulang tahun saya diubah, ya wis ora karuan, ora 12 Mei lagi gitu. Jadi itu jangan diudak-udik lah, lebih baik. Soalnya umur saya itu pakainya tanggalan Cina lah, saya GGI pakai tanggalan nasional. Iya itu wah. Ya kalau memang dia pakai itu ya pakai yang Cina saja. Sudah, tapi kita tidak usah memikirkan. Nah ini biasanya kita berpikir kok nggak dipakai ya, kok nggak dengan Masehinya kok nggak sama. Nah ini kalau Masehi sama terus, tapi kalau Imlek akan sama tapi dengan Masehi beda. Sama sebetulnya sama, tapi jangan dikonversikan ke Masehi. Kalau mau pakai Masehi ketemunya pas terus. Kalau mau pakai Imleknya tanggal 9 ya pasti bulan 4 tanggal 9 ya. Tiap tahun bulan 4 tanggal 9 kita coki ya. Seperti itu. Jangan diubah-ubah. Kalau diubah kita bingung sendiri. Kalau pakai tanggalan apa? Saya makainya Masehi, ngikutin kalendernya. Jadi saya nggak apa ya, kita harus lebih fleksibel ya, fleksibel saja lah. Kalau kita memang ingin pakai itu ya nggak apa-apa. Jadi
nanti terus dicari ya, memang kita bisa sekarang aplikasi bisa cari sebetulnya Imleknya tahun berapa, lainnya tahun berapa, dikonversi itu bisa. Tapi yang menurut kebiasaan dari dulunya gimana? Ya nanti ketika ya ini cerita tapi bener apa enggak ini kan cuma ada di nalar kita ya. Umpamanya biasa pakai bulan 4 Imlek tanggal 10. Ini diubah ternyata tanggalnya Maret tanggal berapa. Lah nanti kalau kita percaya ini ya, ini kan kita percaya bahwa roh itu kan tidak mati. Ya, lah itu dia kalau seandainya datang kan bingung. Kok kembali ini? Wah, padahal ya bukan seperti itu. Roh pun ya pasti cerdas lah. Ini hanya analogi saja supaya sebetulnya yang membuat kita bingung itu karena kita otak-atik sendiri. Kalau kita ngikutin itu ya nanti tahun depannya ya tanggal 10 bulan 4 kok ya. Ya cuma ini Imlek. Nah, gitu loh. Sama itu Om. Kalau manggil leluhur itu kalau udah bertahun-tahun itu katanya kalau sering ngundang mengganggu perjalanan arwahnya apa betul? Nah ini ada dua cara ini. Ini ada dua cara sebetulnya ya. Kalau kita memiliki apa namanya Pak? Atau leluhur untuk penyusuan itu. Apa leluhur? Kalau kita punya kompo di rumah itu ya, menurut ajaran Ruh, justru di kompo ini kita menyatukan Hon sama poknya sama linknya menjadi sempurna. Apa itu Om? Ya istilahnya rohnya dia lah, bagian rohnya dia. Ya ini memang kasat mata orang ngerti ya, tapi ya apa ya? Ya artinya link roh kita dengan Hon-nya yang Hon. Jadi menurut kepercayaan kita ini ada yang naik ke atas, ada yang jalan-jalan. Ya, yang Gui namanya itu jalan-jalan, yang Zen naik ke atas. Nah, untuk supaya sempurna itu pakai kumpu sembahyang. Nah, itu. Nah, ini cerita pakai ini lah. Kalau pakai cerita nanti lain lagi, ceritanya seperti ini kalau dipanggilin nanti nggak datang ke sana ya. Nggak sampai ke sana ya, saya pulang ke sini mengganggu ya. Ya itu piye ya, itu kan apa? Lah saya kan biasanya cek campur kan mesti sembahyang. Nanti akhirnya cek campurnya nggak sembahyang, kalau disembahyang nggak sampai ke sana, itu bubar nanti ya. Memuja leluhur kita orang tua hormat itu bukan. Jadi tidak ada kaitannya sebetulnya ya. Karena yang kita lakukan sebetulnya lebih ke arah bakti, berbakti kepada orang tua, walaupun sudah jauh. Tapi ketika hari wafatnya kita peringati soal hadir dan tidak, nanti di sebelah cari orang indigo. Nah, ya cari orang indigo untuk lihat nih papa saya datang orang enggak. Maksudnya kita ini jauh ya, jadi kita janganlah seperti itu. Tujuannya kita ini berbakti. Dan berbakti kita sembahyang terus, kita sudah yakin dia naik ke atas. Nah yang hadir itu, nah ini yang kena tanya yang hadir ini saya jawabnya rada bingung. Karena aku rada wicir piye, punya clairvoyant. Nah itu ya, jadi nggak bisa lihat. Aduh, iya ya. Tapi kalau menurut ajaran Ruh, Kungfu itu menyempurnakan. Ya, jadi terus kenapa kok kita mesti memperingati yang putih itu harus 3 tahun? Si tanya karena dari 3 tahun itulah bayi itu, anak kecil itu sudah mulai bisa mulai jalan, mulai diajak ngomong seperti itu. Itu mengingat saja, mengingat. Ya. Kenapa seperti itu? Karena mengingat sebetulnya kalau kita katakan memang apa ya, budi baik orang tua itu nggak bisa kita ini kok. Tapi kita sebagai orang tua, saya secara pribadi tidak maksudnya mengharuskan anak saya itu seperti itu. Karena apa?
nantinya anak ini pun punya anak, sama dia akan merawat seperti kita dulu. Tapi ajarannya tetap harus supaya tetap dikenal ya. Jadi tidak boleh pergi jauh seperti itu. Itu seperti itu ajarannya. Ya, jadi bagaimanapun juga ayah ibu ini paling besar, nggak bisa kita ganti kok. Ayah ibu melahirkan 9 bulan itu wis hidup, nah hidup dan mati. Kalau Ya. sudah mati, boleh minta apa enggak? Kenapa? Apa ya? Nek sudah mati jangan diminta. Harus mungkin jalur apa? Boleh. Minta kaya. Boleh minta sama dia, tapi Sudah mati kok. Minta sama leluhur maksudnya. maksudnya minta sama dia apa minta sama leluhur? Loh, nek orang tua ini nek minta leluhur, nek masih hidup ya itu bisa kasih pensiun muda. Tapi kalau hidup nanti keluarnya hijau gimana ini? Jadi kita harus punya pemikiran sehat ya seperti itu. Lah kita mintanya sama semi, mintanya sama tikong. Nah, kalau masih hidup punyanya pensiun keluarnya uang nih, tapi kalau yang ini keluarnya hijau ya maksudnya seperti itu. Ini guyon kan. Nanti nggak bisa jawab saya kalau ditanya ini seperti itu. Apa yang dimaksud sebagai rebutan? Rebutan itu ciptaan itu kan sebetulnya, nah ini nih ya, aduh ciptaan ini ono sing Buddha, ono sing ngono ya. Apa arahnya saya datang? Nah ini saya cerita dari sisi agama Buddha ya, sisi agama Buddha yang melakukan ini apa? Jin Wei Puan, sembahyang Ciepan. Kalau menurut liturgi, menurut ajarannya dia praktek itu ada mantra-mantranya. Mantra untuk mengundang ini, mantra untuk membuka pintu neraka. Tapi jangan tanya saya loh ya, karena ini saya baca saja, orang pernah praktek takoi piye ya. Itu ada. Itu tapi dari segi Buddha ya, Buddha. Taois pun ada. Kalau tanya Konghucu nggak ada yang seperti itu, nggak fokus seperti itu. Kayak nggak ada itu karena nggak fokus ya. Emang kita sembahyang aja sebagai untuk menghormati ya, kalau seperti itu ya. Memang kalau kita lihat film-filmnya sih di Taiwan yang medeni ya. Kalau Cinggu itu nggak boleh kemana-mana karena ada ini bisa pegang ini bisa ketangkap itu kan kuno. Tapi kalau sekarang yang baru piye itu kan seperti itu. Bukan kita menafikan enggak loh. Kemungkinan ada itu. Ya, tapi dengan dunia terang seperti ini ya mungkin sudah agak mungkin ya nggak seperti yang seperti leluhur kita nulis itu ya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya, jadi kita masuk ke modern ini ya kita mempertimbangkan ya, jangan nek bener ya ora apa-apa. Memang bener nyata kok ya. Memang seperti itu ada. Memang ada, bukan nggak ada ya. Dunia spiritual, dunia spirit itu ada, bukan tidak ada. Cuma kita tergiur ke arah itu yang pusing. Yang pusing. Karena kalau untuk masuk ke alam spirit yang dunianya kayak manusia itu ada, namanya astral. Nah ini sudah melangkah jauh karena ini nanti ranah astral itu apa mana lah saya ya. Jadi seperti itu ada. Itu ada, itu di New Age itu memang ada spiritual orang-orang barat itu memang ada, alam-alam seperti itu memang ada karena mereka menggali ya dari dunia timur juga, dari dunia India, dari dunia mungkin kalau Islam itu dunia timur itu ada ya Sufi dan lain sebagainya, kemungkinan ada ya. Dan itu pasti ada, cuma cara pandang
kita ini kalau kita mempelajari ruh dia lebih mengarah ke manusia. Kita memperingati hal-hal yang sudah tidak ada sebagai wujud laku bakti. Ya seperti itu. Kecuali nanti kalau Taucin dan Toyo itu membina dirinya terus berlanjut terus bisa mencapai yang namanya zat itu, ya mungkin bisa delok ya, bisa lihat ya seperti itu. Kita akan Mau nanya kalau kita bakar rumah-rumahan kalau enggak sama uang-uangan itu sampai sana beneran apa enggak? Nah ini yang tanya itu bisa. Jangan tanya sampai beneran apa enggak. Nah, kalau sampai beneran berarti saya harus delok ini. Wah, ada enggak ini? Tapi kalau tanya secara tradisi, secara kitab itu ada apa enggak? Itu memang ada, ya ada, memang ada. Dan itu pun nanti berabad-abad itu ada ganti lagi, ya, ada muncul lagi cerita seperti ini. Jadi kalau secara di ini betul ada namanya Mingci. Tujuannya dulu Nabi Musa melihat zamannya dia nek raja mati itu dikubur kabeh. Dikubur kabeh itu intinya dari pegawainya, prajuritnya, budaknya, babunya, semua kacungnya, sampai kudanya semua masuk semua situ, mati. Nah itu dirubah melihat seperti itu. Itu Nabi Musa mengubah, dibikinkan Mingci, ceritanya itu tiruan dari alam sana. Kamu seperti ini. Dibikinkan rumah. Lah nek takok, nek tanya sebelum dibakar saya bisa lihat. Tapi kalau setelah dibakar jadi abu, sampai di sana saya tidak bisa lihat. Tapi kalau gitu berarti semakin banyak uang sama rumah yang dibakar, mereka asetnya pasti makin banyak gitu di sana ya. Lah, nek dari tetangga kita aja kan tanahnya berlian, pohonnya keluarnya emas, burungnya tidak ada di dunia. Itu alam-alam sana kan seperti itu. Lah, nek semakin banyak, ya nggak apa-apa lah, orangnya belum kiamat lah itu banyak sekali. Kalau orang ini kan yang meninggal sama yang lahir sama yang hidup kan masih banyak yang hidup mati. Betul ya? Maksudnya alam-alam di sana kita nggak usah mikir lah. Kita nggak ngerti ini masuk ke sana apa enggak. Karena terus terang ditanya seperti ini saya nggak bisa jawab karena harus berdasarkan saya berarti tahu sungguhan. Paham ya? Maksudnya ini saya bakar rumah itu di sana muncul sungguhan. Nah kalau saya hanya cerita aja kan namanya cerita, tapi saya nggak bisa menjawab kalau itu. Nah kalau soal tanya nanti banyak apa tidak ya mungkin alamnya kan banyak. Alam itu kan banyak. Kalau menurut Buddha itu ada 10 alam. 10 dimensi, ada 12 dimensi. Nah itu dimensi-dimensi itu ilmu pengetahuan pun kan sampai 12 dimensi. Ya, nah itu mungkin di dimensi itulah. Cuma kita belum punya teknologinya untuk melihat itu. Nah, kalau tanya ChatGPT Amerika, ChatGPT-nya bingung. Tapi kalau tanya AI-nya orang Tiongkok, dia bisa jawab. Karena ada datanya. Jadi maksudnya gini ya. Kita ya memang ada yang tradisi, ada yang seperti itu. Mungkin menurut kita orang-orang seperti ini ya masih muda, pikirannya kan sudah beda, mendapat pendidikan yang tinggi ya seperti itu. Nah itu kita nggak bisa kita. Tanya sesajian kita itu sesajian itu bisa terdiri atau enggak sama? Nah ini tanyanya jadi di komini sesajian yang kita sajikan ini Standar bakunya. oh nah standar bakunya pasti ada. maksudnya seperti Kalau standar bakunya seperti ini itu semua simbol-simbol lah, simbol-simbol. Tapi kita harus mengikuti tradisi ya, tidak boleh mengubah. Jadi kalau kelenteng sini sudah pakainya seperti ini kita tidak boleh. Kalau banyak dan pukul.
Kenapa? Tidak musim. Oh, yang tidak musim ya kita harus cerdas kok sama. Harus yang ya kita mesti harus lihat yang ada. Jangan yang nggak ada. Nanti kalau lihat di sini ini nggak ada semua. Tidak ada jeruk ganti duriannya. Itu tergantung dari yang pengurusnya sini ya. Nggak inilah. Kalau urusan persembahan sesuai dengan tradisi ya. Mau diubah atau tidak harus agreement dan bisa dipelajari lebih lanjut. Jangan asal kita wis pokoknya kayak karepku pokoknya ya tak ubah, kita nggak boleh seperti itu. Berarti bisa dikatakan itu tradisi permainan. Iya, ada yang permainan memang. Masing-masing. Iya. Jadi nanti masuk ke sana belum tentu. Terus masuk ke congkoknya sana, dikirain podo ya. Ada yang sama, ada yang tidak. Jadi sembayangan itu buat secara lokal. Yang musim kita ada yang kita ambil. Jadi kalau yang nggak ada ya jangan diambil. Itu namanya bikin susah diri sendiri. Ya. Karena nggak masalah musimnya apa, yang ada di Chundian musimnya apa, yang ada di Xiaodian musimnya apa, itu yang dipakai. Ya jangan, karena tata ibadah ritual itu kalau musim semi, Chun dia pakai pakaiannya hijau karena warna kayu hijau. Ini penentuannya, ini kenapa ya warna kayu hijau. Kalau musim panas dia warnanya merah. Kalau musim gugur warnanya putih, musim dingin warnanya hitam. Simbolnya tebu. Wah, tebu ini ada beberapa cerita ini ya. Cerita. Memang kalau tebu di literatur ada, cuma yang masuk ke sini ada ceritanya kalau nggak salah. Tebu. Sebetulnya saya kurang mendalami mengenai tebu ini nanti artinya 1 kila naik tumbuh itu ya. Nah itu memang yang ahli. Kebetulan saya orang fokus di situ. Maksudnya bukan nih. Itu ada literaturnya, tapi saya tidak fokus mempelajari. Saya mempelajari sing rada beda lah. Ya, itu beda maksudnya. Tapi itu ada memang. Itu ada yang dari leluhur cerita-cerita rakyat itu ada. Itu kalau nggak salah karena kita leluhurnya dari Hokkien dari Hokkien. Terus itu. Sebab kalau di provinsi lain nggak ada tebunya. Ada yang tidak ada tebu kan repot saya. Itu nggak ini. Jadi kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Benar ini cerita saya dengar kok di provinsi ini dia cerita, loh di sini ada tebu ya kok pakai tebu. Di provinsi saya nggak ada. Nah karena memang Hokkien tebu itu dia Banten memang ada tebunya. Ya selain tebu yang dipajak begini ada tebu yang udah dikupas dipotong-potong ya. Ada kan ya? Ada yang dipotong-potong nggak tahu berapa buah itu macam-macam kok. Ada yang sudah diocek juga, ada yang dipasang dipersembahkan. Bukan digigit, tapi masih utuh tapi kulitnya sudah ada. Ya itu tandanya apa ya? Manis lah. Ya. Kita untuk mencapai manis itu harus kerja keras. Karena harus digigit, ya jadi ya ada seperti itulah simbol-simbol lah ya umpamanya pisang ya. Umpamanya pisang itu mungkin diambil dari wanginya ya siangnya sehingga ya, supaya nanti nama kita, nama keluarga kita bisa harum. Itu kan masing-masing. Kalau kelengkeng kita tadi kan bisa awas ya. Itu yang nama. Simbol-simbol yang bersifat membangun positif. Ya, momennya kuenya
kue wajib seperti ya yang gunung itu, terus kue kuro ya ini umurnya setinggi gunung ya, atau rezekinya setinggi gunung, umurnya seperti kura-kura sampai 1000 tahun. Nah itu kan simbol-simbol keinginan manusia. Jadi memang leluhur kita, tradisi kita, simbol-simbol itu, keinginan itu dimunculkan di dalam bentuk persembahan. Nah, warnanya ini, warnanya apa ya, pakai 5 unsur, warnanya, waduh, tambah ruwet itu. Ya, jadi kita ya, pisang namanya ya, di tangan, ya macam-macam itu. Ya, jadi nanti kemungkinan di daerah lain seperti yang di provinsi lain tidak ada, bukan berarti. Loh kalau begitu salah ya, enggak, memang itu lokal. Jadi memang di tradisi kita itu tradisi yang tertulis di kitab seperti Lici, berarti tradisi biasanya royal family kerajaan. Ya, seperti itu. Ini ada semua ya, caranya. Itu nggak bisa kita, apakah nanti kita pakai ya kita sesuaikan dengan zamannya ya, karena ini para raja yang orang biasa tidak. Nah tapi orang biasa nanti ada ya yang jadi tradisinya kita sekarang ini, itu namanya apa, Minjen Cungjiao ya, agama rakyat ya, yang muncul di rakyat. Jadi membedah kebudayaan Tionghoa itu ya harus ada yang secara kerajaan, ada yang secara ya, agama rakyat, ada yang secara mungkin lebih ke arah Taois ya, seperti itu ya. Jadi apakah kebudayaan itu ada perubahan? Ya pasti ada ya, karena prinsipnya berubah ya, tidak ada, karena yang ada di kitab ini sekarang nggak bisa kita pakai persembahannya, nggak bisa. Tapi kalau umpamanya samsingnya masih bisa, korban kerbau apa sapi sama kambing, lembu atau sapi sama kambing masih bisa ya tadi. Tapi yang lain-lainnya kan banyak yang nggak bisa. Nah, jadi kita harus apa ya, harus menyadari ya, ribuan tahun yang lalu, 2500, 3000 tahun yang lalu sampai sekarang pasti. Dan ini kalau ditanya apakah masih dipraktekkan di sana, saya nggak bisa jawab. Karena kalau lihat sekarang ya nggak ada, nggak ada seperti itu. Tapi tercatat masih ada. Ya kalau untuk kita riset, untuk kita analisa, kita pelajari masih ada. Tapi untuk praktek dicoba, dipraktekkan enggak? Apakah Presiden Xi Jinping pakai ini ya, kita nggak ngerti kan? Nggak tahu. Seperti itu ya. Ada lagi? Apa? Ayo yang belum puas apa? Kalau nggak bisa jawab nanti tanya asisten saya ya, ChatGPT saja. Jangan tegas. Mau tanya lagi? Mau tanya, biasa kan kayak anak muda itu kan dia biasa kalau misalnya sembahyang itu dia cuma ikutin orang tua, tapi kayak dia terpaksa gitu kan. Kebanyakan kan kayak gitu. Jadi kita mending kalau kayak gitu mending ya udahlah nggak usah sembahyang aja, atau kayak ya udahlah terpaksa aja gitu. Kok masa seperti itu? Kan gara-gara mamanya nggak ngasih tahu sama papanya aja kan? Ya kan? Kalau saya dulu ditanyai sama papa kita, pokoknya cong cep lah. Nanti kalau kesal tanya sih, karena orang tua kita tidak tahu. Nah yang tahu lah ini seperti ini mamanya, Sony mamanya. Dia kan sekolah kamar Konghucu, naranya ada dia. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah kan nanti aku tanya ini ya sesepuh kita, ini tuh tanya kenapa kok seperti ini. Nah jangan malu.
nggak apa-apa. Karena memang kelenteng itu beda dengan umumnya Kristen gereja ya. Gereja ada Kristennya di sekolah ke meneng. Dan titelnya panjang-panjang gitu ya. Dia bisa jawab semua. Nah kita kan terbatas orang-orang biasa. Kadang-kadang kita nenek moyang kita yang datang ke sini bukan terpelajar semua loh. Rata-rata kaum perantau ya nggak sekolah. Huruf aja kadang-kadang nggak ngerti. Nah mana tahu. Nah ini makanya ini nanti adik-adik ini yang muda-muda ini aktif di sini dengan ini mulai menggali kenapa kok seperti itu. Tanyakan, jangan. Loh memanglah nanti mungkin yang mulai ya Yuan ya. Kalau tanyanya keselnya apa dong? Ditanyain. Boleh kan? Apa kok kesel? Tanya sesepuh, tanya Kau Sony, tanya siapa lagi yang muda yang barangkali tahu ya. Seperti itu. Asalnya apa yang dikeselin? Nah, apakah nggak dijelasin? Atau mungkin karena malam minggu pas Cicapgonya malam minggu, waktu ya diajak nih saya mau harusnya sama teman main-main, ini nggak bisa. Nah ini keselnya apa kan harus jelas. Nah kalau keselnya ketahuan, nanti kita bisa lihat jawabnya seperti ini, analisanya seperti ini. Kan enak, ya begitu. Kalau mamanya jangan ditanyain, mamanya wes aja nganggo mama, wes mana cecemu pembiaran sana. Lah iya, makanya ya nggak apa-apa, mamanya pasti begitu kan. Kayak mama saya sama. Pokoknya ya buku Pak Sanem. Nah, kan begitu. Sama, nggak apa-apa, itu memang nyata kok. Kecuali berpengetahuan lain ya. Mamanya berpengetahuan mengenai ini, wah saudara kelenteng apal, ceritone, kontone ini apal ya sih lain lagi. Nggak kesel nanti kamu dikasih cerita sama mama. Masih tidur ya memang cerita sinting ini ceritanya begini. Ceritanya heroik, kalau main cerita kongcong kan heroik itu. Kongcong siapa seperti ini kan begitu. Ya jadi ya nanti mulailah sekarang mama-mama harus belajar ceritanya sinting-sintingnya sini ya. Kongcong-kongcongnya kita harus belajar memang. Anak sekarang kan beda dengan ini. Anak-anak sekarang susah maksudnya. Ya kita harus beda ya, harus menanganinya beda. Gak apa-apa ya, nih ya. Tenang aja, ikut aja sembahyang, nanti kalau nggak tahu tanya yang ada di sini. Keselnya apa? Gitu. Bukan aku sih, temanku. Oh temanmu ya, tapi temanmu berarti nggak kesel ya? Aku suka sembahyang. Ah, sip. Oh ya, sip. Bagus ya. Tapi aduh kok kesel lah ini. Wah, ternyata enggak ya. Temannya. Iya, nanti dikasih tahu temennya jangan kesel-kesel, ikut saya aja nanti ketemu ini. Ayo ngobrol. Nah, ya kan begitu. Jadi kita ini hidupnya seperti itu. Kalau yang muda-muda nggak mau, yang tua-tua nggak mau, terus gimana nanti? Habis kita. Ya habis kan. Nah, padahal kita kan bisa mulai lagi yang muda-muda. Apalagi ini sesepuh kita akan muda-muda. Nah ya, itu harus, kalau enggak siapa yang terus estafetnya siapa? Kalau enggak hilang nanti, masa jadi tempat museum ya? Saya kita. Kalau jadi rumah makan ya celaka lagi. Ya kan seperti itu saya kita ini apa ya? Kalau sekarang ini harus bangga kepada kebudayaan. Kenapa? Ya. Amerika maju berapa ratus tahun? Coba maju tahun 80 sampai 40 tahun bisa nyanyi Amerika. Itu kalau bukan karena kebudayaannya yang luar biasa nggak bisa lah ngomong apa ya. Kita harus bangga. Dulu memang kita kalah sama ini, kalah sama barat itu dulu. Tapi sekarang buktinya 40 tahun dari Deng Xiaoping mulai membuka kayak Fan. 40 tahun sampai sekarang maju ya.
militernya maju, teknologinya maju, ChatGPT-nya bikin kaget Amerika, ya kan begitu. Kan mereka nggak pikir kita ini pesakitan. Karena Jepang itu bisa mengalahkan Tiongkok, maka Tiongkok dikatakan bangsa pesakitan. Ya. Tapi sekarang nggak bisa sekarang. Tapi disitulah kita melihat bahwa kesulitan mereka itu menjadi pacuan. Dikempur 8 negara, diambil semua, dirampok, perang candu dengan cepat. Itu menjadi motivasi yang sangat luar biasa. Ketika ada peristiwa terjadi pembantaian oleh Jepang ya, itu coba di kota Shanghai atau di kota Nanjing, itu waktu jamnya itu tuh sirenenya di kota sana itu bunyi semua. Wah, peringatan orang pada naik motor, naik apa. Itu loh, sampai begitunya. Karena apa? Merasa benar-benar ditindas, benar diporek orangnya. Tapi tradisinya kita kan memang kuat. Namanya kalau di Icing namanya Zhejiang Puxi. Ya. Cuince Zhejiang Puxi. Orang Tionghoa itu tidak pernah lemah lesu loh. Ya, kalau kita pikir tidak punya loyo, ya tidak bisa. Kuat. Dan itu kan dijadikan Zhejiang Puxi Cayu dipunyanya Tsinghua Daxie. Tsinghua Daxie logonya itu loh Sony. Zhejiang Puxi. Nomor 1 di sejarah-sejarahnya Zhongguo Universitas unggulan. Nah, itu budaya kita. Kalau orang Konghucu itu wajar aja. Jadi kita ini jangan ya memang kalau kita lihat ya sudah ini tua itu lumrah. Tapi kita harus merasa yakin bahwa kita tidak akan menjadi museum atau memakan. Pasti masih ada, apalagi sekarang ya. Semua bisa dijawab sebetulnya. Ya artinya literatur, secara literatur ada, secara ini ada. Tinggal kita mau mengakui, mau mengimani, mau menjalankan, tidak, cuma itu aja. Ada lagi? Mau tanya, kalau puasa 3 hari itu gimana caranya? Ini yang namanya puasa ini saya sudah meneliti ya juga belum begitu jelas apakah puasanya sama seperti punya orang Muslim atau tidak. Nah paling bagus saran itu jajai. Cuma kalau puasa ini beraneka ini ya. Kalau yang namanya puasa kalau di Taois itu namanya pikuan. Ada pikuan tapi namanya sing inganu saya belum tahu jelasnya. Tapi kalau di pikuan ada, ya naik pikuan tapi saya ada literaturnya tapi aku orang ngerti karena bukan pembelajar Taois. Tapi ada semacam jenisnya apa saya belum jelas. Tapi kalau di pikuan berarti kalau nanti kalau tanyanya Pak Ardian saya tanya pikuan seperti apa? Itu pikuan itu ya, pikuan itu artinya sebenarnya menutup diri seperti itu, menutup diri, makannya ya diatur ya, tidak makan itu, mungkin putus pansel mungkin ya, itu saya nggak ngerti loh. Tapi itu untuk penyembuhan itu biasanya seperti itu. Tapi jelasnya saya belum menemukan tulisannya Cainjie tapi isinya apa belum ketemu. Maaf bukan berarti enggak ini.